Sikap seseorang itu apa? Memang ketika kita mau membuka seseorang, ya, bersekaligus dengan apa? Dengan diberikan jalan kemudahan. Maka kita ini minta kepada Allah, yassirli amri, ya. Maka kalau kita nengok, ya Allah Muhammad, kata mungkin pamannya, alangkah bahaya kau nih. Bagi kita susah, bagi dia mudah, ya. Jadi kadang-kadang bagi orang susah, bagi kita mudah. Kadang-kadang bagi orang mudah, bagi kita susah. Nah, doa ini terlepas nak wong lain mudah, nak wong lain susah, doa ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita pagi hari ini melanjutkan kajian kita tentang Al-Hikam. Namun sebelumnya ada hal yang penting saya sampaikan. Kadang-kadang setiap pengajian senantiasa saya mengajak kita berdoa sama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihis salam. Doa ini termasuk doa pamungkas karena doanya secara umum. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, ya, bukakanlah hatiku, dadaku, ya. Cerahkan, berikan cahaya supaya lepas dari rasa takut, rasa gelisah, ya, rasa seolah-olah kita ini putus asa, tidak ada jalan yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Yang menurut manusia tidak masuk akal dengan doa ini, bahkan membuka jalan-jalan yang luar biasa. Maka hati ini, kenapa Allah letakkan takwa dalam hati? Manusia itu suntuk, senang, bahagia letaknya di hati. Makanya dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hikam itu yang dibina adalah hati. Iman, Islam, ihsan, sumbernya semuanya dari hati, ya. Maka kita minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Kalau hatinya sudah lapang, tentu nanti akan muncul ide-ide yang cemerlang dari akal setiap manusia, ya. Kalau otaknya sudah cemerlang karena hati yang lapang tadi, maka anggota tubuh yang lain pun akan bergerak dengan di luar di luar takaran manusia. Coba lihat, siapa tidak takut ngadep Fir'aun seperti Musa, ya? Coba siapa yang tidak takut? Makanya Mang Fitri tidak dipilih jadi Nabi Musa. Mandak tuh tidak kelokak metu dari rumah, ya. Maka ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun, apa dalam Al-Quran tuh? Ya Allah, fa innahu tagha fadhhab ila Fir'auna fa innahu tagha. Pergi sana ke tempat Fir'aun, dia tuh menentang Allah, ya. Dia tuh menentang Allah, maka harus lawan. Rabbi shrah li sadri. Maka doa itu membuka rasa takut,
rasa gelisah, galau-galau. Nah kita ini banyak Fir'aun kita ini yang kita hadapi, Fir'aun ini banyak ya, bukan Fir'aun dalam sosok orang saja yang kita hadapi, banyak. Kadang-kadang anak kita yang nakal Fir'aun, nak nasihatinya bingung, melawan, habis akal. Maka doa ini yang buka kita. Kadang-kadang punya karyawan Fir'aun ya, doa ini. Ada anak buah yang ya Allah Fir'aun ni anak buah kita lah ngenjuk gaji, dikatoinya pula serba salah, nak diberhentikan cak mano. Maka baca doa ini, Rabbi syrah, ngenjuk aku ide ya Allah, lapangkan hatiku cak mano ya. Ada dolor, ada Masya Allah macam-macam lah. Apalagi yang sifatnya tuh apa, si malakama ya, dimakan sayang, tidak dimakan mati dimakan mati bapak. Kadang-kadang kita dihadapi oleh Allah tuh dilema yang cak itu. Punya karyawan dulur dewe, kapan dipecat kayak jadi apa masalah, tapi dibiarkan ngigit dari apa dalam. Ada yang model-model begini ada. Maka kita Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Bahkan ada sesuatu hal yang menurut kita kalau kita cak ini, kalau kita cak ini, itu setan itu yang berpikir cak itu. Maka Rabbi syrahli sadri wa yassirli, termasuk nak jualan, termasuk nak apa baik, nak dagang, nak ikut tes. Kalau kau tak lulus cak mano, kalau kau gek. Nah ini banyak nan gak nih ya, banyak. Kecuali pertimbangannya itu halal dan haram, pertimbangannya tuh maslahatnya lebih besar atau madharatnya yang lebih besar ya, itu pasti ada. Nah maka doa Rabbi syrah li sadri wa yassir, kemudian apa, wa yassirli amri, kita minta kepada Allah mudahkan urusanku, karena urusan ini tidak kata yang mudah ya. Ada yang menurut kita mudah tapi menurut orang lain sulit. Contoh ya, jangan heran kalau ada orang lagi bingung, apa kau nih, aku ini lagi cak ini cak itu baik menurut kita, menurut dia. Jadi kadang-kadang wak soleh aud, jangan nengok sesuatu hal yang menurut kita mudah lalu kita ngenyek menurut seseorang yang dianggapnya apa, sulit, karena dia punya kondisi tersendiri, ya. Tidak mudah nak letakkan halal dan haram itu, tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Maka kita jangan heran ya, jangan heran. Maka coba kita lihat ada satu kisah Nabi Muhammad. Ini kisah Nabi Muhammad. Beliau lagi diajak oleh pamannya pergi ke negeri Syam untuk jualan, tapi usianya sudah remaja waktu itu, sudah punya keberanian, sudah remaja. Subhanallah, dia ini pergi orang tiga, beliau Nabi Muhammad, kemudian pamannya Abu Thalib, yang satu lagi sepupunya Nabi, pamannya Nabi Abbas ya, Abbas, dua pamannya pergi. Jadi di Syam itu ada orang lagi tumbal di laut, yang dikorbankan siapa? Seorang ibu-ibu sama anaknya. Kenapa dikorbankan? Karena dalam beberapa waktu ini banyak ikan sudah tidak banyak muncul, dijaring, tidak dapat. Akhirnya ada pendeta mereka, ada pendidik agama mereka bilang apa? Sudah kita tumbal cuma ini tumbalnya ini bini wong ya, kalau bini dia dewek taruhlah bini wong ditumbalkan sama anak wong ditumbalkan. Nabi Muhammad nengok kayak gini tidak nerima, waktu itu belum jadi nabi beliau, tidak nerima beliau, langsung ditolongnya, dibuka ikatan ya. Paman Nabi Abu Thalib cemas. Ngapa cemas?
Orang-orang ini lagi bersembahan galau. Nabi Muhammad beda sendiri, malah mau apa? Mau ngambil tumbal tadi. Kata Abu Thalib, ini kacau kalau ketahuan ini, ya. Kacau ketahuan. Dan memang ketahuan. Ketika ketahuan mau dia apa? Mau dihalangi. Ya, paman Abu Thalib waktu itu bingung, "Cak mana nak ngalanginya? Kami cuma wong 3." Wah, masyarakat. Lalu siapa yang membela? Allah perintahkan laut untuk menjadi besar, nyerang mereka ini, diserang dengan ombak, sampai Nabi Muhammad menyelamatkan 2 anak ini. Tapi Nabi Muhammad tidak cuma menggunakan mukjizatnya untuk apa? Untuk nyerang wong ini, tapi apa? Nabi Muhammad memahami kehendaknya. Kenapa mereka membuat tumbal? Karena mau minta ikan. Ya. Lalu Nabi Muhammad melihat air, melihat laut, dan dia meminta kepada Allah supaya apa? Didatangkan ikan. Dan luar biasa, ikan itu datang tidak perlu dijaring. Ombak yang besar tadi memuncratkan apa? Ikan-ikan. Aku yakin kalau kita yang ada di situ berebut lokak belago antara Pak Ari dengan Pak Yul, ya, banyak-banyak aniwa. Kenapa? Ikan itu muncrat seperti apa? Dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ombak-ombaknya. Jadi, ya, sikap seseorang itu apa? Memang ketika kita mau membuka seseorang, ya, bersekaligus dengan apa? Dengan diberikan jalan kemudahan. Maka kita ini minta kepada Allah, yassirli amri, ya. Maka kalau kita nengok, ya Allah Muhammad, kata mungkin pamannya, alangkah bahaya kau nih. Bagi kita susah, bagi dia mudah, ya. Jadi kadang-kadang bagi orang susah, bagi kita mudah. Kadang-kadang bagi orang mudah, bagi kita susah. Nah, doa ini terlepas nak wong lain mudah, nak wong lain susah, doa ini terus, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sama seperti Firaun ketika berhadapan dengan Nabi Musa, tentu berat dengan Nabi Musa ini. Jangan dikira dia bakal kena Nabi. Apakah Nabi Musa tahu kalau Firaun itu bakal kalah? Tidak tahu. Sama seperti Nabi Ibrahim. Tahu tidak kalau Ismail itu bakal apa? Jadi kambing? Tidak tahu. Cuma perintah Allah, sembelih yang namanya anakmu, sembelih. Kita tidak tahu, ya. Baru yang berikutnya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqadah. Apa 'uqadah itu? Kesulitan yang ada di lidah. Ini lidah ini tidak mudah mau ngomong. Tidak mudah, apalagi Nabi itu orangnya cadel. Kenapa cadel? Karena kerjaannya siapa? Kerjaannya Firaun sendiri. Ya, Nabi Musa disuruh milih yang mana? Antara lemak sama areng. Nah, tidak tahunya Nabi Musa disuruh milih areng. Diperintahkan oleh Allah untuk milih areng. Nunjukkan dia lebih senang yang penuh dengan tantangan daripada makan bolu. Kalau kita antara areng sama sate, milih mana? Nah, ketengok, dosa jawab Pak Soekarno, sudah jawab lah, sudah jawab lah, tahu lah. Ya, pasti kita milih yang di pojok areng. Ya, itulah bedanya. Kenapa? Hal ini dibuktikan kepada Allah, kepada Firaun, bahwasanya ini orang bakal jadi apa? Jadi musuh saya sendiri, ya. Padahal bukan musuh. Musuh itu musuh hawa nafsunya. Musuh siapa? Musuh hawa nafsunya Firaun yang tidak mau menyembah Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini jawab daripada apa? Fi'il amr yang diminta kepada Allah agar mereka faham ucapanku. Nah, ini termasuk doa pamungkas ini sebenarnya, bukan doa untuk ceramah baik. Yang nak jualan pakai doa ini. Ketika nak nawarkan sesuatu pakai doa ini, ya. Ketika nak dakwah sampai doa. Nak nasihatkan istri, karena bisa jadi istri itu lebih dari Firaun. Bisa jadi, ya. Ya, bisa jadi. Nak nasihatkan ini, ya, sampaikan. Nak nyampaikan apapun pakai doa ini. Kenapa? Yang punya hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terkadang
Ya, bahaya kalau bini pakai doa ini apa nak minta belanja. Lo kak tembus ini kayaknya, ya.